126. Ya, diagnosa yang paling sesuai untuk kasus di atas, ya. 126, seorang anak berusia 9 tahun datang dibawa ibunya ke dokter dengan keluhan gatal-gatal pada daerah siku kanan dan kiri. Riwayat serupa juga dialami di kedua lipat lutut dan pergelangan tangan. Riwayat benturan atau luka pada daerah gatal dan ruam di sangkal. Oke, adanya lipatan ya, pada lipatan dia gatal. Kemudian ada riwayat bersin pada pagi hari dan ibu memiliki menderita asma. Pada pemeriksaan fisik tampak lesi papul multiple, likenifikasi serta skuama dan hiperpigmentasi. Aku bukan sama sekali aku nggak mau nge-underestimate teman-teman. Aku juga seperti itu ya. Kadang aku pernah terkecoh dengan soal yang seperti ini. Kata-kata likenifikasi, mau cepat-cepat aja. Nah, jawablah dia neurodermatitis. Enggak, ya. Likenifikasi itu apa? Likenifikasi itu adalah relief kulit yang jadi semakin jelas, ya. Relief kulit yang jadi semakin jelas. Kadang kita ya, termasuk aku, waktu aku melakukan PPD, salah menghafal clue. Oh, likenifikasi, ini udah pasti lichen simplex nih. Sepele. Nah, ternyata likenifikasi itu adalah relief kulit yang dihasilkan dari siapa? Yang dihasilkan kalau kita terus-terusan menggaruk. Ya, terus-terusan menggaruk, jadi relief kulit kita tuh jadi jelas. Ya, pokoknya apapun dia yang buat dia menggaruk, ya pasti relief kulitnya jadi jelas. Nah, contohnya apa? Yang gatal kali rasanya, kayak dermatitis atopi. Nah, gitu. Dermatitis atopi kan gatal kali kan. Nah, makanya nggak salah juga kalau dia muncul likenifikasi. Ayo jujur kalian, siapa yang jawab neurodermatitis? Ya, makula eritem, papul, kemudian ada gatal, dan kata kuncinya adalah riwayat atopi. Atopi itu apa? Alergi yang bawaan ya, alergi turunan. Maka langsung aja pilih siapa? Pilih si dermatitis atopi. Tahu nggak anak selebgram siapa yang seperti ini? Sabiru. Nah, Sabiru kan dermatitis atopi kan, ingat aja gitu. Kalau kalian lebih enak menghafalnya dengan mencontohkan dan analogi orang, nah ingat aja Rahel V-nya Sabiru ya, si dermatitis atopi. Oke, maka jawaban kita apa? Jawabannya adalah dermatitis atopi. Kalau seborrheic, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah skuama. Dia gatel, ada skuama, tapi skuamanya kekuningan. Kemudian dia berminyak. Gimana cara ngingatnya? Seborrheic, sebum minyak. Ya udah, ingat aja dia berminyak. Kalau dia neurodermatitis atau lichen simplex kronis, ya nanti dia akan ada kata-kata likenifikasi. Lantas bedanya apa? Bedanya adalah di riwayatnya. Riwayat stres. Ya, kalau orang-orang dermatitis ini kulitnya sehat, tapi gara-gara dia stres, dia histaminnya keluarnya berlebih. Akhirnya apa? Dia garut tes. Skin patch testnya nanti akan positif atau crescendo. Kemudian dia dermatitis tumularis. Kalau dermatitis tumularis kata kuncinya adalah lesinya berbentuk koin. Ini juga pernah keluar di UKM PPD untuk yang osteodermatitis numularis, ya. Entah kenapa orang selalu sering salah di stase kulit. Kalau oste ya, sedikit cerita, kalau oste lebih sering salah di stase kulit. Ya, karena kulit itu ruamnya sama-sama gitu. Kalau kita nggak pandai menganamnesisnya. Oke, kita lihat lagi apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas. Seorang bayi berusia 2 bulan diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan kemerahan dan beruntus pada punggung, lengan, kaki sejak 2 hari. Oke, ada beruntusan. Kalau beruntusan itu bahasa awam kan ya. Kalau dia bahasa medisnya itu apa? Papul. Ya. Beruntus itu bahasa medisnya adalah papul. Kalau lepuh bula, kalau lenting dia vesikel, kalau beruntus dia papul. Nah, keluhan muncul setelah pasien dan ibunya tidur tidak menggunakan AC. Oke, udah kata-kata tidak menggunakan AC berarti panas ya. Jiwa orang kayanya meronta-ronta nih. Panas dia, nggak bisa kena panas. Pada pemeriksaan didapatkan adanya makula dan papul eritematosa. Oke. Kalau udah ada kata-kata pustul, baik itu pustul, papul, kemudian bertambah ya, kata kuncinya adalah bertambah,
saat kondisi cuaca panas. Jadi jiwa sultannya ini meronta-ronta. Kalau udah panas, nggak bisa kena panas, harus pakai AC ya. Maka tembaklah langsung dia ke miliaria. Oke, miliaria itu ada terbagi. Yang pertama adalah miliaria kristalina. Oke, kemudian ada miliaria rubra, kemudian ada miliaria pustulosa, kemudian nanti ada miliaria profunda, ya, itu dia. Oke, miliaria profunda, pustulosa, kristalina, ya. Nah, lantas gimana cara ngebedainnya? Ya kan, cara ngebedainnya gimana? Kalau misalnya dia kristalina, ingat aja kristal itu dia bening. Jadi nanti kadang dia bukan tapul sih sebenarnya, tambah lagi ya satu vesikel, tapi cuman vesikelnya itu bening. Terus gimana bedainnya nanti dengan vesikel yang lain? Ya, lihat lagi faktor resikonya bertambah saat kondisi cuaca panas. Seperti itu. Kalau dia vesikel di varicella kan dia demam gitu. Kalau ini kan ada cerita demam gitu ya. Kalau rubra dia akan ada papul eritem. Nah, jadi papul eritem, kemudian nanti kalau dia pustulosa, dia itu sumbatan. Miliar ini apa? Sumbatan kelenjar keringat. Jadi kalau sumbatannya itu di bawah dan ada infeksi, maka nambahlah dia jadi nanah. Jadi keringat buntet bahasa Indonesianya, ya, bahasa awamnya. Keringat buntet itu bisa juga bernanah. Cuman kata kuncinya adalah bertambah saat kondisi cuaca panas. Kemudian dia ada, kalau profunda dia ada papul, kemudian papulnya itu keras biasanya. Keras kenapa? Karena profunda berarti dia itu lebih dalam ya posisinya. Keletak kelainannya. Maka jawaban kita adalah karena dia erythematosa, jawabannya adalah ayam. Kalau dia membedakannya dengan varicella, benar dia ada vesikel, benar. Tapi apa? Ada demam. Mohon maaf, Denta Haritsa boleh di-mute terlebih dahulu, Dek. Ya, jadi ini gambar untuk miliaria kristalina ya, miliaria kristalina. Ini dia jadi kayak kristal katanya. Kemudian kalau dia miliaria rubra, dia merah-merah. Kalau dia profunda dia lebih gede sebenarnya ya, papulnya lebih gede. Kemudian kalau dia pustulosa dia ada nanah gitu ya. Oke, nomor 128. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus ini? Oke. Itu untuk kulit ya. Untuk kulit kita lanjut untuk di nefro ya, untuk di nefro. Seorang perempuan usia 30 tahun datang diantar keluarganya ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Oke, ada kecelakaan. Pasien terjatuh ke sisi kanan dan pinggang kanan ngenain trotoar ya. Dari pemeriksaan vital sign dapatkan dia tekanan darahnya menurun, nadinya batas atas, RR-nya batas atas, temperaturnya 37,2, normal. Dari pemeriksaan fisik dijumpai lebam di costovertebra ya. Lebam di costovertebra. Hasil USG ginjal kanan sulit dinilai. Oke, arteriogram menunjukkan hasil putusnya seluruh arteri utama, vena utama, renalis. Oke. Untuk menegakkan ruptur ya, ruptur ginjal kita butuh kata-kata ada pos kecelakaan. Satu. Yang kedua ada kata-kata hematom di daerah flank. Flank itu di mana? Pinggang ya. Kemudian yang ketiga adanya nyeri pinggang. Oke, baru adanya hematuri. Kata kunci yang paling butuh di sini yang mana? Yang pos kecelakaan dengan kata-kata hematom di pinggang. Nah, minimal ada itu gitu. Kalau dia hematuri aja, hematuri bisa banyak ya. Bisa nefritik, bisa pielonefritis, banyak. Bisa BSK, ya nefrolitiasis banyak. Nah, kalau dia udah kata-kata pos kecelakaan hematom, ya berarti ini trauma. Kalau sudah trauma, pikirkan siapa? Pikirkan ruptur. Oke, ruptur siapa yang di daerah flank ya? Genitourinary punyanya ginjal atau renal. Oke. Sekarang tugas kita bukan untuk menentukan apa di soalnya ya kan, menentukan ini ruptur apa, tapi menentukan ini derajat berapa ya. Yang pertama, ruptur ginjal itu punya 5 derajat. Oke. Nah, yang pertama itu dia nanti akan hematom
subkapsular. Jadi kalau misalnya aku gambar ini renal, kemudian dia sebatas di sini aja deh. Ini renal ya. Nah, ini dia hematomnya tuh sebatas di luar aja. Jadi kayak memang kapsulnya doang yang mengenainya. Oke, nah itu dia. Yang kedua, ya, kalau misalnya dia sudah derajat 2, maka kata kuncinya adalah laserasi korteks. Laserasi korteks, tapi laserasi korteksnya di bawah 1 cm. Oke, di bawah 1 cm dengan gambar seperti apa kayak gini. Nah, kemudian ini ada korteks ya, ini ada medula kita bilang. Jadi dia tuh cuman gini aja. Nah, udah di dalam nih, udah di korteks, cuman masih di bawah 1 cm ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ada yang namanya laserasi korteks, derajat 3 laserasi korteks nih, sama. Tapi dia laserasi korteksnya di atas 1 cm. Nah, jadi udah di atas 1 cm. Jadi seperti inilah dia ya. Dia di atas 1 cm. Kemudian kalau dia derajat 4, ini biasanya sudah mengenai yang namanya medula. Tapi tandanya apa? Tandanya adalah kenanya itu adalah arteri cabang. Ya, arteri cabang. Nah, arteri cabang terkecil. Jadi misalnya gambaran seperti ini udah kena tuh medula, tapi yang kena tuh masih arteri-arteri kecil di pinggirnya, ya. Kalau misalnya dia derajat yang 5, dia sudah terkena yang namanya jejas arteri utama. Ya, jadi misalnya arteri utamanya di sini, ini ginjalnya udah kena ke sini nih. Ya, arteri utama. Jadi itu 5, oke? Karena dia bilang adalah seluruh arteri utama, kata kuncinya, maka ini adalah ruptur ginjal derajat 5. Oke? Nah, itu dia. Untuk ruptur ginjal biasanya kita hanya terapi suportif saja ya. Terapi suportif, resusitasi cairan, udah selesai, habis itu kita rujuk. Sejauh ini seperti itu ya kalau untuk disoalkan PPD. Kemudian kita lihat apakah diagnosa pada kasus di atas ya. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut setelah kecelakaan lalu lintas. Oke, masih seputar kecelakaan. Keadaan umum kompos mentis, tekanan darah 100/70, nadinya normal, RR-nya normal, suhunya normal. Pada pemeriksaan fisik terlihat jejas di sekitar perut, bawah, dan paha kiri. Nyeri tekan di seluruh lapangan perut. Oke, kemudian dilakukan BNOVP. Didapatkan gambaran kontras sebagai berikut. Mungkin nggak ada ya, aku nggak sertakan gambarnya, tapi di kalian ada kan? Oh, ini dia, udah ada. Oke, sorry. Nah, jadi kalau sudah ada kata-kata pos kecelakaan sama dengan yang tadi ya. Kecelakaan. Tinggal kalian pandai-pandai buat mind map-nya. Pos kecelakaan hematuri, jejas suprapubik, ruptur buli. Pos kecelakaan hematuri, jejas pinggang, ruptur ginjal. Nah, seperti itu ya. Hematuri, kemudian ada jejas suprapubik. Bedanya itu ya dengan yang tadi. Nah, maka ini langsung kita pikirkan si yang ruptur buli atau ruptur dari vesika urinari. Nah, jadi kan permasalahannya sekarang ruptur buli itu ada 2 ya. Ada yang intraperitoneal, oke. Ada yang dia ekstra peritoneal. Entah kenapa aku nggak tahu ya, apakah memang hanya aku yang seperti itu, hanya kakak yang seperti itu, atau memang ada yang senasib dengan aku kadang-kadang suka terbalik nih, intraperitoneal dengan ekstraperitoneal. Nah, kalau dia intraperitoneal, kata-kata intra berarti apa? Di dalam. Peritoneal berarti peritoneum. Jadi kalau kita bilang dia sudah di dalam peritoneum, ekstravasasinya pasti di luar pelvis. Jadi jangan kata-kata intra berarti di dalam pelvis. Tidak gitu ya. Aku suka terbalik itu. Nah, maka kata kuncinya adalah dia ekstravasasi kontras di luar pelvis. Nah, kalau dia ekstraperitoneal, yaitu adalah dia itu masih ya, justru dia ekstraperitoneal, berarti ekstraperitoneal di luar peritoneum, dia berarti masih di dalam kavum pelvis.
ya, ekstravasasi kontrasnya masih dalam kapung pelvis. Jadi lihat gambarnya gimana. Kalau misalnya dia gambarannya masih seputar pelvis, kapung pelvis, berarti ini adalah si ekstraperitoneal, ya kan? Maka jawaban kita adalah ento, gitu. Kalau misalnya dia sudah intraperitoneal, gambarnya seperti apa? Kontrasnya itu akan nyebar ke atas. Nah, itu sudah masuk rongga abdomen, berarti intraperitoneal. Maka jawabannya adalah ento. Oke, lanjut kita nomor 130. Kemungkinan diagnosis pada kasus di atas adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun mengeluhkan nyeri pada pinggang sebelah kanan. Oke, nyeri pada pinggang, kita lihat faktor risiko ada kecelakaan atau tidak. Nyeri tidak menjalar, pasien juga merasakan demam tinggi. Kalau sudah ada nyeri pinggang, demam tinggi, berarti tanda-tanda itis. Bisa dicoret lah yang yang belakangnya tidak itis. Nah, persimpel aja logikanya gitu ya. Di mindset kan bahwasanya soal UGD itu sebenarnya bisa di logikakan. Nah, kemudian pemeriksaan vital sign dia tekan darah normal. Nah, di normal, area normal, suhunya tinggi. Oke, pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri ketok pinggang kanan. Oke ya, pada urinalisa didapatkan leukosit estrase, ada leukosit ya. Pada bercak leukosit pada urinnya, kemudian ada leukositnya 20/8 LBP ya, lapangan pandang besar. Nah, aku mau buat mind map terkait yang tadi. Kalau sudah ada kata-kata nyeri pinggang, ya, tinggal kita beda-bedain aja deh faktor resikonya. Kalau ada kata-kata pos kecelakaan, kemudian dia nyeri pinggang, arahnya kemana? Ruptur ginjal. Ya, kalau misalnya ada dia nyeri pinggang tapi dia tidak demam, kemudian dia ada riwayat kencing berpasir. Riwayat kencing berpasir, kemudian ada nyeri ketok, ya, nyeri ketok costovertebranya positif, sudut costovertebra positif, maka pikirkan ini ke batu. Sebenarnya sesimpel itu cara kita mind mappingnya, ya. Kemudian kalau misalnya dia demam, udah pastilah belakangnya itis, udah gitu aja. Kemudian ada nyeri ketok CFA, ya, CPA, sorry. Maka lanjutlah dia ke pyelonefritis. Nah, kalau dia pyelonefritis, langsung aja kita jawab yang ayam. Kalau dia sistitis, dia infeksinya pada siapa? Vesika urinari, maka tandanya akan apa? Akan dia demam. Kemudian letak vesika urinari di mana ya? Di suprapubik, gitu ya. Suprapubik positif, nyeri suprapubik. Kemudian kalau dia uretritis berarti uretra, bukan ureteritis. Oke, warning. Ureteritis berarti infeksi pada ureter. Ureter itu setelah ginjal. Kalau dia bilang uretritis berarti uretra. Kalau dia uretra berarti jalur keluar yang terakhir. Nah, berarti dia sudah ada apa? Ada demam. Kemudian biasanya dia ada nyeri, ya, nyeri saat miksi. Biasanya nyeri saat miksi sih semuanya. Cuman dia ada kata-kata nyerinya itu sampai ke kemaluan, ya. Nah, kalau dia laki-laki, dia nanti biasanya akan muncul duh. Ya, duh tubuh, ya. Baik itu gonore atau non gonore. Seperti itu. Maka jawabannya adalah ayam.